Baik, selamat pagi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Evaluasi Pembelajaran. Baik, perkenalkan nama saya Leni Friska Tamba dengan NIM A1C1190035 sebagai moderator pada kelompok ini. Adapun anggota dari kelompok 4 ini yaitu yang pertama Desi Anissa Triani dengan NIM A1C1190014, yang kedua Marwina Aprianti dengan NIM A1C1190017, yang ketiga Leni Friska Tamba dengan A1C1190035, yang keempat yaitu Ahmad Rivaldi dengan NIM A1C1190047, yang kelima, Febi Ramadayani dengan NIM A1C1190052. Yang keenam, Cindy Permatasari dengan NIM A1C1190064. Dan yang ketujuh yaitu Nur Hayati dengan NIM A1C1190077. Baiklah, materi pertama akan saya jelaskan. Baik, yang pertama, pengertian evaluasi pembelajaran. Secara harafiah, evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation yang berarti penilaian atau penaksiran. Menurut John M. Eckhart dan Hasan Saidili. Menurut Staff Lebem dan kawan-kawan mendefinisikan evaluasi sebagai the process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision alternatif. Artinya, evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan. Menurut Guba Dalin Cole, mendefinisikan evaluasi itu merupakan suatu proses memberikan pertimbangan mengenai nilai dan arti sesuatu yang dipertimbangkan. Sesuatu yang dipertimbangkan itu bisa berupa orang, benda, kegiatan, keadaan, atau sesuatu kesatuan tertentu. Pengertian evaluasi pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis, berkelanjutan, dan menyeluruh dalam rangka pengendalian, penjaminan, dan penetapan kualitas atau nilai dan arti. Pembelajaran terhadap berbagai komponen pembelajaran berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban guru dalam melaksanakan pembelajaran. Selanjutnya yaitu jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran dibagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama, evaluasi perencanaan dan pengembangan. Hasil evaluasi ini sangat diperlukan untuk mendesain program pembelajaran. Sasaran utamanya adalah memberikan bantuan tahap awal dalam penyusunan program pembelajaran. Persoalan yang disoroti menyangkut tentang kelayakan dan kebutuhan. Hasil evaluasi ini dapat meramalkan kemungkinan implementasi program dan tercapainya keberhasilan program pembelajaran. Pelaksanaan evaluasi dilakukan sebelum program sebenarnya disusun dan dikembangkan. Yang kedua, evaluasi monitoring, yaitu untuk memeriksa apakah program pembelajaran mencapai sasaran secara efektif dan apakah program pembelajaran terlaksana sebagaimana mestinya. Hasil evaluasi ini sangat baik untuk mengetahui kemungkinan pemborosan sumber-sumber dan waktu pelaksanaan pembelajaran, sehingga dapat dihindarkan. Yang ketiga, evaluasi dampak, yaitu untuk mengetahui dampak yang dibutuhkan oleh suatu program pembelajaran. Dampak ini dapat diukur berdasarkan kriteria keberhasilan sebagai indikator ketercapaian tujuan program pembelajaran. Dan yang keempat, evaluasi efisiensi ekonomis, yaitu untuk menilai tingkat efisiensi program pembelajaran. Untuk itu, diperlukan perbandingan antara jumlah biaya, tenaga, dan waktu yang diperlukan dalam program pembelajaran dengan program lainnya yang memiliki tujuan yang sama. Dan yang terakhir,
Evaluasi program komprehensif, yaitu untuk menilai program pembelajaran secara menyeluruh seperti pelaksanaan program, dampak program, tingkat keefektifan dan efisiensi. Sedangkan penilaian proses dan hasil belajar dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu penilaian formatif, penilaian sumatif, penilaian diagnostik, dan penilaian penempatan. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Febi Rahmadayani. Baik, moderator, materi selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh saya dengan selanjutnya yaitu adapun pembagian lain dari jenis-jenis evaluasi pembelajaran dapat dibagi ke dalam bagian-bagian sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu jenis evaluasi berdasarkan tujuan dibedakan atas 5 jenis evaluasi, yaitu yang pertama evaluasi diagnostik, yaitu evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Yang kedua, evaluasi selektif, yaitu evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Nah, yang keempat, evaluasi penempatan adalah evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan yang sesuai dengan karakteristik siswa. Nah, yang keempat, evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar. Yang kelima, evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan berkarya siswa. Yang kedua, yaitu jenis evaluasi berdasarkan sasaran dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, evaluasi konteks adalah evaluasi yang ditujukan untuk mengukur konteks program baik mengenai rasional tujuan, latar belakang program, maupun kebutuhan-kebutuhan yang muncul dalam perencanaan. Nah, yang kedua yaitu evaluasi input adalah evaluasi yang ditujukan untuk melihat proses pelaksanaan baik mengenai kelancaran proses, kesesuaian dengan rencana, faktor pendukung, dan faktor hambatan yang muncul dalam proses pelaksanaan. Yang ketiga yaitu evaluasi hasil atau produk adalah evaluasi yang diarahkan untuk melihat proses hasil program yang dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir, diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan, atau dihentikan. Yang ketiga yaitu jenis evaluasi berdasarkan lingkup pembelajaran dibagi menjadi 3 bagian yaitu sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi program pembelajaran adalah evaluasi yang mencakup tahapan tujuan pembelajaran, isi program pembelajaran, strategi belajar, aspek-aspek program pembelajaran yang lain. Yang kedua, evaluasi proses pembelajaran adalah evaluasi yang mencakup kesesuaian antara proses pembelajaran dengan garis besar pembelajaran yang ditetapkan kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, kemampuan siswa mengikuti proses pembelajaran. Nah, yang terakhir yaitu evaluasi hasil pembelajaran adalah evaluasi yang mencakup tingkat penguasaan siswa terhadap tujuan pembelajaran yang ditetapkan baik umum maupun khusus, ditinjau dari aspek afektif dan psikomotorik. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nur Hayati. Selanjutnya, secara umum, evaluasi itu bertujuan melihat sejauh mana suatu program atau suatu kegiatan tertentu dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Menurut Rich dan Walker, terdapat beberapa alasan mengapa evaluasi harus dilakukan, yaitu pertama, memperkuat kegiatan belajar, menguji pemahaman dan kemampuan siswa, memastikan pengetahuan prasyarat yang sesuai, mendukung terlaksananya kegiatan pembelajaran, memotivasi siswa, memberi umpan balik bagi siswa, memberi umpan balik bagi guru, memelihara standar mutu, mencapai kemajuan proses dan hasil belajar, memprediksi kinerja pembelajaran selanjutnya, dan menilai kualitas belajar.
Nah, selain itu, manfaat ataupun fungsi evaluasi pembelajaran, pendidikan dan pembelajaran adalah untuk mengetahui taraf kesiapan anak untuk menempuh suatu pendidikan tertentu, mengetahui seberapa jauh hasil yang telah dicapai dalam proses pendidikan, mengetahui apakah suatu mata pelajaran yang kita ajarkan dapat dilanjutkan dengan bahan yang baru ataukah harus mengulang pelajaran-pelajaran yang telah lampau. Kemudian, mendapatkan bahan-bahan informasi dalam memberikan bimbingan tentang jenis pendidikan dan jabatan yang sesuai untuk siswa. Mendapatkan bahan-bahan informasi apakah seorang anak dapat dinaikkan ke kelas yang lebih tinggi atau harus mengulang di kelas semula. Membandingkan apakah prestasi yang dicapai anak sudah sesuai dengan kapasitasnya atau belum. Untuk menafsirkan apakah seorang anak telah cukup matang untuk kita lepas ke dalam masyarakat atau untuk melanjutkan ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi. Selanjutnya, untuk mengadakan seleksi dalam memilih dan menentukan apakah seorang anak dapat memenuhi standar atau kriteria yang ditentukan untuk suatu jenjang pendidikan, pekerjaan atau jabatan, dan atau jenis kegiatan. Dan yang terakhir, untuk mengetahui taraf efisiensi metode yang dipergunakan dalam lapangan pendidikan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Desi. Baiklah, Rini dan Walker juga mengemukakan bahwa dengan melaksanakan evaluasi belajar dengan benar sekurang-kurangnya memungkinkan kita untuk yang pertama mengukur kompetensi atau kapabilitas siswa, apakah mereka telah merealisasikan tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, menentukan tujuan mana yang belum direalisasikan sehingga tindakan perbaikan yang cocok dapat direalisasikan. Yang ketiga, merumuskan ranking siswa dalam hal kesuksesan mereka di dalam mencapai tujuan yang telah disepakati. Yang keempat, memberikan informasi kepada guru tentang cocok tidaknya strategi mengajar yang ia gunakan agar kelebihan dan kekurangan strategi mengajar tersebut dapat ditentukan. Yang kelima, merencanakan prosedur untuk memperbaiki rencana pelajaran dan menentukan apakah sumber belajar tambahan perlu digunakan. Yang selanjutnya itu pendekatan evaluasi belajar. Yang pertama, penilaian acuan patokan atau PAP, Criterion Reference Test. Penilaian acuan patokan yang juga disebut penilaian dengan norma absolut atau norma aktual merupakan norma penilaian yang ditetapkan secara absolut atau mutlak oleh guru atau pembuat tes berdasarkan atas jumlah soal, bobot masing-masing soal, serta persentase penguasaan yang dipersyaratkan. Dengan kata lain, tes acuan kriteria digunakan untuk menyeleksi secara pasti status individual berkenaan dengan domain perilaku yang ditetapkan atau dirumuskan dengan baik. Yang kedua itu penilaian acuan normatif atau PAN, Norm Reference Test. Norma relatif dinamakan juga norma aktual, norma empiris, atau dinamakan juga penilaian acuan norma. Norma relatif adalah suatu norma yang disusun secara relatif berdasarkan distribusi skor yang dicapai oleh peserta tes. Pada pendekatan acuan norma, standar performan yang digunakan bersifat relatif, artinya tingkat performan seorang siswa ditetapkan berdasarkan pada posisi relatif dalam kelompoknya. Evaluasi merupakan salah satu komponen penting di dalam seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran. Dengan melakukan evaluasi secara benar, guru dapat mengetahui tingkat keberhasilan proses pembelajaran yang dilakukannya. Melalui evaluasi, guru dapat pula mengetahui efektivitas penggunaan metode pembelajaran, kemampuan mengelola proses pembelajaran, kemampuan memotivasi siswa, serta kemampuan mendayagunakan sumber-sumber belajar yang tersedia. Yang selanjutnya itu cara mengevaluasi setiap ranah atau domain. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, langkah perencanaan.
Tidak akan berlebihan kiranya kalau diketahui di sini bahwa sukses yang akan dapat dicapai oleh suatu program evaluasi telah turut ditentukan oleh memadai atau tidaknya langkah-langkah yang dilaksanakan dalam perencanaan ini. Sukses atau tidaknya suatu program evaluasi pada hakikatnya turut menentukan oleh baik tidaknya perencanaan. Yang kedua yaitu langkah pengumpulan data. Soal pertama yang kita hadapi dalam melakukan langkah ini ialah menentukan data apa saja yang kita butuhkan untuk melakukan tugas evaluasi yang kita butuhkan untuk melakukan tugas evaluasi yang kita hadapi dengan baik. Selanjutnya, Saudara Ahmad Rifaldi. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Desi. Langkah selanjutnya adalah langkah penelitian data, di mana data yang telah terkumpul harus disaring lebih dahulu sebelum diolah lebih lanjut. Proses penyaringan ini kita sebut sebagai penelitian data atau verifikasi data, yang maksudnya ialah untuk memisahkan data yang baik yang akan dapat memperjelas gambaran yang akan kita peroleh mengenai individu yang sedang kita evaluasi. Dari data yang kurang baik yang hanya akan merusak atau menguburkan gambaran yang akan kita peroleh apabila turut kita olah juga. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah pengolahan data. Langkah pengolahan data dilakukan untuk memberikan makna terhadap data yang kita. Jadi hal ini berarti bahwa tanpa kita olah dan diatur lebih dulu, data itu sebenarnya tidak dapat menceritakan suatu apapun kepada kita. Seringkali seseorang memiliki data yang cukup lengkap tentang seorang murid atau sekelompok murid yang sedang dievaluasinya. Tetapi karena ia kurang pandai mengolah data, yang dimilikinya tadi tidak banyaklah arti atau makna yang dapat dikeluarkannya dari data tersebut. Fungsi pengolahan data dalam proses evaluasi yang perlu disadari pada taraf memperoleh gambaran yang selengkap-lengkapnya tentang diri yang sedang dievaluasi. Selanjutnya adalah langkah penafsiran data. Kalau kita perhatikan, segenap uraian yang telah disajikan mengenai langkah data tadi, akan segera tampak bahwa kita dalam memisahkan langkah penafsiran dari langkah pengolahan sebenarnya merupakan suatu pemisahan yang terlalu dibuat-buat. Memang dalam praktek kedua, langkah ini tidak dipisahkan. Kalau kita melakukan suatu pengolahan terhadap sekumpulan data, dengan sendirinya kita akan memperoleh tafsir makna data yang kita hadapi. Selanjutnya yaitu langkah meningkatkan daya serap peserta didik. Hasil pemikiran memiliki fungsi utama untuk memperbaiki tingkat penguasaan peserta didik. Hasil pengukuran secara umum dapat dikatakan bisa membantu memperjelas tujuan instruksional, menentukan kebutuhan peserta didik, dan menentukan keberhasilan peserta didik dalam suatu proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu laporan dari hasil penelitian. Pada akhir penggal waktu proses pembelajaran, antara lain itu akhir catur bulan, akhir semester, dan akhir tahun ajaran, kemudian akhir jenjang persekolahan, diperlukan suatu laporan kemajuan peserta didik, yang selanjutnya merupakan laporan kemajuan sekolah. Laporan ini akan memberikan bukti sejauh mana pendidikan yang diharapkan oleh anggota masyarakat, khususnya orang tua peserta didik, dapat tercapai. Baiklah, selanjutnya oleh Saudari Marwina. Baiklah, selanjutnya yaitu cara evaluasi setiap ranah atau domain. Kognitif. Tujuan aspek kognitif berorientasi ke kemampuan intelektual yang bisa memecahkan masalah, yang menuntut siswa untuk menghubungkan atau menggabungkan beberapa ide, gagasan, metode, ataupun prosedur yang dipelajari untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, dengan demikian, aspek kognitif adalah subtaksonomi yang mengungkapkan tentang kegiatan mental yang sering berawal dari tingkat pengetahuan sampai ke tingkat yang paling tinggi, yaitu evaluasi.
Selanjutnya yaitu aplikasi aspek kognitif yang mengembangkan tingkatnya. Yang pertama yaitu pengetahuan atau konlek. Deskripsinya, siswa mampu mengingat berbagai informasi yang diterima. Aplikasinya menyampaikan persetujuan, sanggahan, dan penolakan pendapat dengan disertai bukti atau alasan. SMP kelas 8 semester 2. Yang kedua itu ada pemahaman atau comprehension. Deskripsinya, kemampuan untuk menjelaskan pengetahuan, informasi yang telah diketahui dengan kata-kata sendiri. Aplikasinya menemukan gagasan utama. SMP kelas 7 semester 2. Ketiga yaitu penerapan atau application. Deskripsinya menerapkan informasi ke dalam situasi yang baru. Aplikasinya Aplikasinya yaitu menulis pantun sesuai dengan syarat-syarat pantun. SMP kelas 7 semester 1. Selanjutnya, analisis. Kemampuan mengidentifikasi, memecahkan, dan membedakan suatu elemen suatu fakta. Aplikasinya menemukan pokok-pokok berita atau 5W+1H yang didengarkan melalui radio atau televisi. SMP kelas 8 semester 2. Kemudian sistematis, deskripsinya mengaitkan dan menyatukan berbagai elemen sehingga terbentuk pola baru yang menyentuh. Aplikasinya mengungkapkan hal yang dapat dipelajari dari buku biografi. SMP kelas 7 semester 2. Terakhir yaitu evaluasi. Deskripsinya mampu membuat penilaian dan keputusan tentang nilai suatu gagasan metode dengan menggunakan kriteria tertentu. Aplikasinya mengevaluasi pemeran tokoh dalam pementasan drama. SMP kelas 8 semester 1. Selanjutnya, afektif. Tujuan dilaksanakannya penilaian hasil belajar efektif adalah untuk mengetahui capaian hasil belajar dalam suatu penguasaan domain afektif dari kompetensi yang diharapkan dikuasai oleh setiap peserta didik. Nah, setelah kegiatan pembelajaran berlangsung, teknik pengukuran dan penilaian hasil belajar afektif terdiri atas dua, yakni teknik testing, yaitu penilaian yang menggunakan tes sebagai alat ukurnya, dan teknik non-testing, yaitu teknik penilaian yang menggunakan bukan tes sebagai alat ukurnya. Selanjutnya, kemampuan yang diukur dalam ranah afektif. Yang pertama, menerima atau memperhatikan, yang meliputi kepekaan terhadap kondisi, gejala, kesadaran, kerelaan, dan mengarahkan perhatian. Yang kedua, merespon, meliputi merespon secara diam-diam, bersedia merespon, merasa puas dalam merespon, dan mematuhi peraturan. Ketiga, menghargai, yang meliputi menerima suatu nilai, mengutamakan suatu nilai, komitmen terhadap nilai. Yang keempat yaitu mengorganisasi, yang meliputi mengkonseptualisasikan nilai, memahami hubungan abstrak, dan mengorganisasi sistem suatu nilai. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Cindy. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya itu ada psikomotor. Dalam penilaian hasil belajar psikomotor atau keterampilan harus mencangkup persiapan, proses, dan produk. Penilaian dapat dilakukan pada saat proses berlangsung, yaitu pada waktu
Peserta didik melakukan praktik atau sesudah proses berlangsung dengan cara mengetes peserta didik. Penilaian psikomotor dapat dilakukan dengan menggunakan observasi atau pengamatan. Dengan kata lain, observasi dapat mengukur atau menilai hasil dan proses belajar atau psikomotorik. Misalnya, tingkah laku peserta didik ketika praktik, kegiatan diskusi peserta didik, partisipasi peserta didik dalam simulasi, dan penggunaan aliansi ketika belajar. Selanjutnya itu kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah suatu kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan suatu tolak ukur untuk memperoleh suatu kesimpulan. Sedangkan jika berbicara mengenai pembelajaran, evaluasi pembelajaran itu adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis, berkelanjutan, dan menyeluruh dalam rangka pengendalian, penjaminan, dan penetapan kualitas atau nilai dan arti. Pembelajaran terhadap suatu komponen pembelajaran berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu. Dan juga sebagai bentuk penanggung-jawaban guru dalam melaksanakan pembelajaran sebagai suatu program. Evaluasi pembelajaran itu ada dibagi menjadi 5 jenis, yaitu pertama, evaluasi perencanaan dan pengembangan, yang kedua itu evaluasi mentoring, yang ketiga itu evaluasi dampak, yang keempat itu ada evaluasi efisiensi ekonomis, yang kelima itu ada evaluasi program komprehensif. Dalam kegiatan evaluasi hasil belajar kognitif dapat dilakukan dengan menggunakan tes objektif maupun tes uraian. Teknik pengukuran dan penilaian hasil belajar afektif terdiri atas dua, yakni teknik testing, yaitu penilaian yang menggunakan tes sebagai alat ukurnya, dan teknik penilaian psikomotorik dapat dilakukan dengan menggunakan observasi atau pengamatan. Sudah, moderator. Baiklah, sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih.